Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marhaban ya Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa IMTV, dimanapun Anda berada, di Semarang hingga Rembang, hingga Batang, hingga Salatiga, kami dari IMTV kembali hadir menjumpai Anda di acara Ramadan Ceria IMTV. Dan acara ini kami tayangkan di jam setengah 6 hingga jam 6 sore sembari menunggu buka puasa di rumah. Dan jika Anda di perjalanan bisa menyimak acara ini melalui YouTube IMTV Jawa Tengah. Dan menemani Anda semuanya menunggu buka puasa, kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Beliau Bapak Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MA. Beliau adalah sekretaris dari MUI Jawa Tengah. Kalau strukturalnya, kesibukannya luar biasa, dosen juga pengajar, kemudian juga dari pengurus atau yang membina Masjid Raya Baitur Rahman Semarang. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan amal-amal di bulan Ramadan, amaliyah di bulan Ramadan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, doa kita bersama. Kita berjumpa lagi di Ramadan tahun 2025 ini Pak Kiai. Luar biasa ini. Nah, Pak Kiai, barangkali ada hal yang spesial di bulan Ramadan ini, tentunya terkait dengan amaliyah, apa sih yang perlu diperbanyak dan lain sebagainya. Mungkin Pak Kiai Multazam bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para pemirsa dan pendengar IMTV dan host kita yang sudah luar biasa, Mas Agus. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka, kita akan berbincang-bincang terkait persoalan-persoalan amaliyah-amaliyah di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu memiliki spesifikasi yang luar biasa, sehingga kalau tidak didukung dengan amaliyah ya mubazir gitu ya. Eman-eman gitu. Eman-eman. Kalau hanya poso tok gitu ya. Pokoknya hanya menahan lapar dan dahaga, terus apalagi kok nggak diisi dengan amaliyah, itu ya mubazir gitu. Tidak ada nilai lebihnya. Jadi yang bisa memberi sebuah support dalam Ramadan itu bisa sempurna, itu ya amaliyahnya itu. Nah, maka sore hari ini kita sampaikan supaya para pemirsa dan para pendengar di IMTV ini adalah benar-benar supaya bisa meluangkan waktu untuk amaliyahnya ini. Posone iya, tetapi untuk melangkah kesempurnaan itu harus didukung dengan amaliyah. Seperti apa itu amaliyah? Kira-kira ya mudah dilakukan gitu Pak Kiai. Betul. Yang pertama adalah amaliyah di sini adalah yang pertama ya, amaliyah kita itu kan poso itu kan hanya menahan ya. Menahan mulai menahan dari tidak minum, makan dari terbitnya fajar, bukan matahari ya, terbitnya fajar ini. Ya. Fajar hingga terbenamnya matahari. Ini juga amaliyahnya. Kalau itulah yang disebut sebagai niatan itu. Kalau tidak ada niat, puasa itu berat loh Mas. Ya. Puasa itu nggak gampang, berat itu. Nah, maka Allah memberi sebuah spesifikasi, memberi sebuah apresiasi bagi orang yang berpuasa gitu. Tapi kita menyebutnya harus dengan gembira. Oh iya gembira, tapi biasanya kan gembira itu kan awal tok itu kan. Biasanya rame-rame ada dukdiran, ya itu bagus lah. Tapi bariku terus gerutu. Iya, ke depan itu gerutu itu. Poso meneh itu. Apalagi poso pertama. Ya itu persoalan yang luar biasa. Gimana Pak menyikapi supaya amaliyah-amaliyah kita itu di bulan Ramadan itu bisa konsisten lah. Kalau bisa grafiknya naik gitu. Kalau di jamaah masjid biasanya semakin kesini softnya semakin maju gitu ya. Nah, bagaimana Pak kita ini supaya bisa menjaga gitu continuity-nya? Yang pertama, memang segala sesuatu itu harus niat ini yang pokok ya. Jadi niat ini harus dinomorsatukan. Niat ini penting karena innamal a'malu binniyah. Jadi sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya. Ini penting. Maka para pemirsa IMTV, mari kita bersama-sama supaya kesempurnaan puasa ini dibangun, didorong dengan amaliyah. Kalau tidak,
muspro. Ya untuk pahala sih tapi sidik gitu loh. Nah, ini penting. Nah, itu salah satunya adalah kita menahan diri, ini sudah amaliyahnya. Yang kedua adalah nah ini yang tadi jenengan yang menyampaikan bahwa biasanya itu spirit atau semangat awal-awal luar biasa. Nah, kalau saya membahasakan gampang aja loh. Awal-awal kenapa sampai masjid-masjid itu ramai orang terawih? Ini amalnya terawih. Karena poso awal itu menjadi kalau sepak bola itu adalah apa namanya sebagai kompetisi awal itu biasanya banyak klub-klub yang masuk gitu ya. Kalau ada untuk apa namanya babak pertama itu pirang-pirang di mana-mana itu. Ya. Ini adalah saya ibaratkan itu seleksi gitu ya. Ya untuk apa namanya? Babak kompetisinya ini loh. Ya. Awal itu kan ramai diikuti oleh klub-klub mana itu ya. Tapi begitu masuk semifinal gitu ya. Itu ya bisa dilihat, bisa dihitung. Apalagi nanti masuk final, itu bisa dihitung. Guguran ya. Ya, itu buahnya yang dengan sendiri atau pasti tidak diberitahu itu gugur sendiri. Nah, ini kan penting yang harus pada AMTV ini saya ucapkan banyak terima kasih supaya ini harus dibangun dengan sebuah niat yang baik dan termasuk nomor 2 amaliyah yang tidak kalah penting adalah sholat taraweh. Ini penting. Ya. Jadi sholat taraweh ini nomor 2 yang harus betul-betul kita lakukan. Ya kita memahami ya, memang spirit atau semangat orang-orang ya, orang awam itu begitu. Kadang naik turun ya. Naik turun itu, jadi fluktuatif. Kadang naik, tapi lihat nanti masjid-masjid penuh, bahkan ada teratak di mana-mana itu, ya untuk apa antisipasi jamaah bludak gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Tapi begitu masuk di dalam semifinal. Ya, entah itu pertengahan ya itu sudah dilihat. Jangankan sampai semifinal, wong 3 hari aja terataknya wis dicopot kok. Nah inilah. Maka melalui kajian pada sore hari ini, saya pikir ini sangat penting karena ini sudah terbiasa. Harapan kita itu bahwa puasa ini harus ada apa namanya peningkatan ya. Terus menerus itu harus ada. Kita sudah berapa tahun kita melakukan puasa? Apakah kita hanya masih di dalam tataran elementary terus, middle, atau nanti sampai advance kan begitu harapannya. Tapi usianya sekarang ini 50-an gitu ya, atau 40-an seperti jenengan ya, itu kan masih terus biasa itu. Terus kapan kira-kira untuk ada apa namanya peningkatan ini kan perlu kita bangun gitu lah. Salah satunya adalah melalui kajian sore hari ini supaya bisa mendengar oh iya ya. Saya ini kok masih koyak TK gitu, poso kita gitu. Maksudnya ya hanya meninggalkan menahan lapar dan dahaga dok, tapi tidak didukung oleh amalia yang lain itu kan muspro. Itu. Ya kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, amalia yang bisa mendukung untuk kesempurnaan dan memiliki nilai yang lebih itu adalah membaca Quran. Era digitalisasi saat sekarang ini, wong maca Quran sampai khatam itu langka. Yang dikhatamkan adalah WA. Coba lihat itu. WA khatam toh. Kalau ada WA sekian mesti runut dia bacanya. Ada singkatan baru loh Pak ya. Apa itu? Baca Al-Qur'an. Nah iya. Wausan Al-Qur'an itu. WA itu wausan Al-Qur'an katanya. Nah ini penting. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu ya. Ini harus kita manage hati kita, niatan kita supaya ada space waktu untuk kita itu meluangkan apa untuk membaca Al-Qur'an. Padahal bisa dari gadget boleh ya? Bisa di gadget juga boleh. Cuman itu tadi kalau niatan tidak ada ya nggak bisa jalan. Nah ini satu. Era sekarang itu seperti itu. Nak WA itu khatam, tapi Al-Qur'an masuk 30 hari coba. Kalau kita itu 1 hari 1 juz ya, one day one juz saja ya. Itu selesai kok. Ya, atau setengah juz saja selesai itu. Nah, maka sekali lagi adalah itu tergantung pada niatan kita. Kalau niatan kita hanya asal-asalan, ya harus dipaksa. Memang segala sesuatu itu kayaknya harus dipaksa ya. Harus dipaksa. Supaya nanti, pertama adalah ada pemaksaan, nanti ada, apa namanya, kalau sudah dipaksa akan menjadi kebiasaan. Nanti sampai ya, nanti. Akhir aja itu. Repot itu. Terus ada kebiasaan, nanti kalau yang sudah masuk kepada tataran yang akhir, itu menjadi budaya, itu penting. Jadi
menjadi budaya itu artinya bahwa kalau kita tidak membaca Al-Quran itu merasa iman. Kayak ada yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Nah ini penting. Jadi inilah yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita sampaikan melalui AMTV pada sore hari ini supaya kita bareng-bareng supaya puasa-puasa kemarin ini ada sebuah peningkatan secara khusus ya. Ini harus sangat diperlukan di dalam kajian-kajian seperti ini. Kalau Rasulullah dulu bagaimana sih Pak Kiai, mungkin bisa diberikan contoh kepada pemirsa dalam, atau Rasulullah atau sahabat lah gitu, dalam menyemarakkan amaliyah di bulan Ramadan. Loh, kalau puasa Rasul nyambutnya itu jauh-jauh hari kok. Kira-kira berapa hari sebelumnya? Nah, 3 bulan. Mulai bulan Rajab itu. Maka doanya kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ini sudah wa Sya'ban misalnya ya. Terus ini sudah masuk bulan Ramadan. Jadi kalau Rasulullah itu adalah untuk melatih ya, untuk kontemplasi supaya nggak kaget. Supaya tidak kaget. Itu kalau Rasulullah itu sudah 3 bulan yang lalu. Itu sudah dimulai ya. Maka ada amalah-amalah banyak di dalam bulan Rajab itu gitu loh. Itu dalam rangka untuk menyongsong pemanasan. Nah, awake dhewe kan enggak. Biasanya kan besok baru puasa baru apa to iki kok di masjid ono tarhim misalnya. Wah, poso meneh lho. Nah, awake dhewe gitu biasanya. Tapi kalau Rasulullah enggak. Nah, maka masuk hari. Iya. Gimana? Rasulullah biasanya seperti apa? Apa? Kalau Rasulullah memasuki hari H seperti apa sih? Hari Ramadan. Lah itu kalau Rasulullah luar biasa. Kalau memasuki hari Ramadan ini memang betul-betul dia konsentrasi tentang masalah amaliyah itu selalu ditingkatkan. Kalau kita ini kan memang memang gimana ya Mas Agus. Kadang-kala ya kita ini sudah poso. Terus kita kalau tidak sempurna juga akan rugi. Lah kita itu giate itu hanya biasanya itu adalah waktu kita itu akan memasuki puasa awal. Yang kedua spirit semangat itu adalah mau lebaran. Itu sibuknya bukan main. Ya. Kalau Rasulullah sibuknya itu sudah dimulai. Iya, sampai akhir terus itu. Kalau kita kan enggak. Mau jembang lebaran, belum tuku baju baru. Anak-anak belum diberi apalagi ibu-ibu belum tuku emping, belum tuku engkong dan lain sebagainya. Ya sebenarnya boleh-boleh saja ya. Jadi boleh, tidak ada masalah. Tetapi momentum untuk Ramadan itu jangan sampai hanya sekedar itu gitu loh. Tapi ada sisi-sisi amalia tadi yang panjenengan sampaikan, itu harus dibangun supaya untuk menuju sebuah kesempurnaan puasa kita menjadi lebih sempurna. Itu harapannya seperti itu. Jadi itu 3 amalannya, masih ada beberapa amaliyah yang lain. Yang tidak kalah penting adalah yaitu amaliyah kita diberi support untuk memperbanyak bersedekah. Nah ini penting. Jadi waktu poso itu semuanya doa-doa kita akan dilipat gandakan. Termasuk kita memberi bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah itu. Kita sudah diberi rezeki yang banyak. Ya, ini harus betul-betul kita luangkan untuk memberi bersedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi banyak ini amaliannya. Yang tidak kalah penting juga ada amaliyah itu biasanya dilakukan saat-saat kita malam likuran itu ya. Kalau di Masjid Raya Baitur Rahman penuh itu. Yaitu dengan adanya kita menyongsong malam likuran, iktikaf dan banyak itu ya. Itu juga termasuk amaliyah yang langka. Jadi begini ya, tradisi Ramadan ini yang biasanya tidak Ramadan ini tidak lakukan, mari kita ambil bagian di dalam bulan Ramadan itu supaya kita lebih sempurna. Ambil bagian. Jadi menjemput bola lah kita itu. Jangan sampai menunggu. Kita yang menjemput bola. Semakin banyak kita itu menjemput bola ya, itu sebagai kesempurnaan amaliyah. Itu semakin baik. Ojo menunggu, alah wis poso ra wis gitu. Tidak cukup menurut saya, maka harus disupport, didukung dengan adanya amaliyah-amaliyah di dalam bulan Ramadan. Baik.
Baik Pak Kiai, kita jeda sejenak dulu, nanti kita lanjutkan amalia-amalia apa yang perlu ditingkatkan di bulan Ramadan selain tadi apa? Niat, kemudian ada terawih yang paling penting ya, kemudian ada baca Quran sampai khatam ya, karena ini kan datangnya setahun sekali. Nah iya makanya itu harus ambil bagian. Ambil bagian ya, kita harus apa namanya yang terakhir tadi sedekah, karena ditingkatkan pahalanya di bulan Ramadan yang baik ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ceria. Sesaat lagi kami segera kembali. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ramadan Ceria IMTV, dan saya masih ditemani oleh Bapak Dr. Kiai Haji Multazam dari MUI Jawa Tengah dan sekaligus juga aktif di pengurus Masjid Baitur Rahman Semarang. Menyambung yang tadi Pak Kiai terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan. Ini selain tadi disebutkan, itu apalagi iktikaf ya, termasuk salah satu ya. Jadi kebiasaan Rasulullah dan para ulama-ulama. Oh iya. Ya intinya begini ya, iktikaf ini kan merupakan satu amalia sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah itu ya. Sampai-sampai kalau kita merujuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan apa namanya, sampai di dalam satu riwayah itu ya, kakinya kan bengkak-bengkak itu kan. Itu saking seriusnya betapa Rasulullah itu untuk melakukan amalia sunnah kaitan dengan sholat itu serius. Sholat sunnah aja itu serius kan. Sehingga kakinya itu sampai wakilah ada yang mengatakan bahwa itu memang Rasulullah luar biasa perhatian tentang masalah sholat sunnah itu ya, sampai kakinya bengkak. Beda dengan di bulan Ramadan juga. Beda dengan kita, bengkaknya bukan karena sholat tapi asam urat. Nah itu kan. Faktor U Pak. Faktor U, asam urat, terus itu bengkak-bengkak sehingga akibatnya malah orang gelem sholat. Tuh itu bedanya begitu. Padahal sambil duduk bisa. Bisa. Nah inilah padahal di sana memiliki nilai edukasi wong sholat itu, termasuk sujud, termasuk jari ini ya, kaki. Luar biasa itu kalau kita memahami filosofi sholat itu ya. Terus noleh kanan ke kiri itu kan luar biasa. Nah itu sampai Rasulullah seperti itu kakinya bengkak ya. Saya kadang-kadang berpikir kalau kita ini kok apa namanya bengkaknya bukan karena sholat tapi bengkaknya karena asam urat. Bengkak-bengkak ini kan ya gimana itu, akibatnya malah turun terus, tidak bisa melakukan amalia sunnah. Jadi iktikaf ini sesuatu yang dianjurkan ya, amalia sunnah yang dianjurkan ketika Rasulullah memasuki di dalam bulan Ramadan itu ya tetap itu ya amalia seperti ini. Dan alhamdulillah Masjid Baitur Rahman itu biasanya kalau malam-malam liburan itu penuh sesak untuk itikaf. Untuk itikaf. Dari berbagai tempat saya melihat itu gini, ada yang bawa bantal, ada yang luar biasa. Saya senang itu. Jadi mereka bisa memahami apa namanya, ambil bagian betapa nilainya malam-malam selikuran itu untuk menyongsong malam Lailatul Qadar. Ceritanya kan begitu. Nah inilah kita harus ambil bagian. Kalau kita tidak ambil bagian, ya tidak dapat apa-apa. Eman-eman. Ya eman-eman. Jadi gini ya, ada orang, saya analoginya begini aja. Kita hakul yakin ya, bahwa Lailatul Qadar itu tetap datang adanya. Cuma memang dirahasiakan. Jumhur ulama menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu kita disuruh untuk hari-hari ganjil.
Itu ya. Itu dalam sebuah hadisnya kan begitu. Yaitu malam likuran ya. Kalau malam likuran apa namanya tidak dapat kita untuk sholat ya, untuk menyongsong Lailatul Qadar ya malam ganjil 23 itu kan. 23 nggak bisa tanggal 25 kan begitu kan. Tanggal 25 nggak bisa tanggal 27. Tanggal 27 nggak bisa ya 29. 29 nggak bisa ya tahun depan kan begitu. Kita itu harus ambil bagian dan proaktif sebenarnya. Ya ibaratnya apa namanya, kita harus yakin ya, hakul yakin. Ibarat apa kan malaikat itu di malam-malam Qadar itu kan akan menghampiri kepada hamba yang berdoa. Ya, malam sholat dan lain sebagainya itu berdoa gitu ya. Tapi ketika ibarat apa namanya pesawat mau landing, landasannya kok apa namanya banjir ya, itu pasti akan naik lagi. Begitu juga kalau hamba ini malam-malam itu kita dalam keadaan tidur melulu gitu, tidak pernah kontemplasi, tidak pernah berdoa, ya tidur melulu ya mesti malaikat walah iki ape tak wae rezeki balik nih naik lagi. Nah, kira-kira begitu analogi saya seperti itu. Maka kita harus ambil bagian, harus proaktif untuk menyongsong malam-malam Lailatul Qadar itu ya, di dalam kaitan seperti itu. Itu itikaf. Yang berikutnya yang tidak kalah penting di dalam malam Qadar itu adalah untuk amalan sunnah dan memperbanyak doa, untuk memperbanyak ampunan. Siapa tahu di sana banyak ampunan-ampunan yang harus kita lakukan. Jadi kalau saya menyampaikan itu gampang begini aja ya. Siapa tahu ya, maka kita harus berulang-ulang, tidak boleh kita berhenti. Siapa tahu pas malam itu memang benar rezeki kita, ya kan? Terus kalau enggak, ya siapa tahu nanti yang akan datang hari apa? Oh pas itu, gitu loh. Jadi kita tidak boleh merasa sudah cukup. Malam selikur, tidak boleh. Kita harus sambil proaktif, harus proaktif. Itu kira-kira yang paling pokok seperti itu. Jangan sampai melewatkan kesempatan. Jangan sampai melewatkan momentum yang sudah dilakukan ini. Jadi sesuatu yang sudah berjalan ini kan sangat cepat itu. Coba kalau nanti kita lihat, jadi poso itu ya sesuatu yang akan datang itu cepat datangnya. Ya, tapi kalau sudah lewat ya terus aduh gitu ya. Nah ini untuk menyongsong apa namanya malam Lailatul Qadar, ya mari kita melakukan sebagai kelengkapan kesempurnaan puasa kita adalah kita harus memperhatikan amaliyah di dalam bulan Ramadan. Yang terakhir yang tidak kalah penting, amaliyah kita adalah jadi endingnya sebenarnya itu puasa itu adalah untuk menjaga diri dari perbuatan hal-hal yang tidak baik. Itu sebenarnya begitu. Maka kita itu perlu apa ya, filosofi kayak tidur kupu-kupu beribadah gitu ya. Tidur adalah ibadah. Iya, ya jadi kayak kupu itu loh. Ya. Kupu itu kan apa, mereka kan riadohnya kuat ya. Posone kuat loh kupu itu sebelum dia terbang. Itu, ya? Jadi kepompong itu. Kita tuh harus seperti itu. Jadi kalau kita tuh ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, kita tuh harus lapar. Dengan lapar itu muncul banyak hal. Menahan ini kan luar biasa, ya. Pasti akan ada mutiara-mutiara yang ada di dalam hati kita. Itu melalui puasa, kontemplasi, renungan, macam-macam, ya. Terus memperbanyak doa itu, ya itu lagi ketika perut kita itu kosong, ya. Beda dengan di lain-lain tidak berpuasa, itu kan sekarang aja sudah mapping. Habis ini itu makan apa itu ya? Nah itu misalnya seperti itu. Apakah makan nasi pindang atau apa itu? Apa gitu kira-kira para pemirsa ini? Sing paling enak apa itu ya? Sudah ada ya. Tapi kalau puasa kan bisa menahan. Itulah bedanya. Jadi keinginan ya. Menahan keinginan. Sehingga kalau orang itu bisa berpuasa itu jernih ternyata. Jernih di dalam pikiran kita. Nah itu endingnya harusnya seperti itu puasa kita. Maka puasa itu banyak tingkatan-tingkatan ya. Ya. Ada yang namanya kalau di dalam bahasa Arab itu poso am itu ya. Apa itu? Umum. Jadi awake dhewe ini mungkin masih di dalam tataran
Elementary ya. Masuk umum terus ya. Jadi ya wis poso pokoknya sahur, bar sahur ya wis nunggu buka terus ngono terus. Lah peningkatan kapan itu? Ya. Ya terus ada yang khas ya. Khas itu middle ya, tengah-tengah. Setelah kita menahan lapar dan dahaga, ada peningkatan. Nah, peningkatan itu termasuk kita yang saya sampaikan tadi adalah amalia di dalam puasa tadi. Ada membaca Quran, dipaksa aja lah. Memang harus ada pembiasaan, paksa, terus ada pembiasaan, terus menjadi budaya. Itu gampang. Jadi orang itu ngerti dengan sendirinya, ya, itu sendirinya. Ya, kalau kita aja terawihnya aja sudah ribut itu, ya. Semangat awal luar biasa, tapi hari kedua ketiga itu aras-arasan. Karena apa? Keluargen. Nah, keluargen itu adalah bentuk bisa nafsu yang akan mengganggu atau bisa menahan. Orang pengen melakukan, males ya, apalagi jangan ada dendam. Maka kalau Rasulullah itu kan luar biasa itu, makannya aja teratur, ya kan? Orang awake dhewe sithik-sithik makan. Ya, itu ngeri loh itu kalau itu. Maka kita melalui puasa itu harus belajar untuk itba, anut dalam perilaku Rasulullah di dalam konteks berpuasa. Nanti akan bisa melahirkan di dalam kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik. Jadi kalau kita bisa menahan diri dari perbuatan hal-hal yang tidak baik, itu memang harus dibangun dengan adanya puasa. Dengan puasa akan melahirkan manusia yang benar-benar paripurna, itulah nanti endingnya menjadi manusia yang fitri. Loh, harapannya ke sana sebenarnya itu. Bagus ya. Tapi mbah apa dhewe nanti fitri apa Idul Fitri ya ora ngerti, maka itu harapannya seperti itu tahapan-tahapannya. Sebenarnya begitu. Nah, siapa sih yang tidak ingin agar manusia itu tidak menjadi orang yang fitri ya, orang yang suci, yaitu suci ucapannya, suci tindakannya dan lain sebagainya. Harapannya ke sana. Saya mau minta tips atau strategi ya, atau teknik bagaimana mungkin bisa dari ulama atau dari para sahabat gitu ya, atau Pak Kiai sendiri bagaimana sih teknik supaya mencuri mencuri waktu supaya bisa menyempatkan diri baca Quran nih di sela-sela mungkin pemirsa dan teman-teman semua sibuk nih. Gimana caranya gimana supaya mengatasi kesibukan dan lain sebagainya? Iya, saya mafhum ya, memahami memang kesibukan di dalam era sekarang itu luar biasa. Tapi itu tidak boleh menjadi satu alasan bahwa kita sibuk tidak membaca, tidak. Tapi masih ada space atau ruang untuk kita lakukan. Di antaranya sebagai kiat kita adalah yaitu untuk menguatkan niat kita. Misalnya ya mencuri aja lah, kita harus mencuri waktu. Jadi itu tadi kita harus ambil bagian. Kalau saat-saat sekarang ini, jam berapa ini? Kita harus sholat duha. Harus kita kita yang lain di shift aja. Plan gitu ya. Iya, harus ada seperti itu. Itu insya Allah seperti itu. Iya ya. Jadi tipnya itu harus ada sebuah motivasi atau spirit dari diri kita. Iya ya caranya eman-eman lah kalau kita tuh tidak sholat duha misalnya gitu loh. Itu sebagai dorongan agar tip supaya itu harus dipaksakan. Dilegak-legak. Nah nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi budaya, kalau sudah menjadi budaya itu pasca Ramadan itu akan menjadi merasa enak. Artinya bahwa kalau tidak melakukan sholat duha itu merasa ada sesuatu yang ganjil loh. Itu kalau sudah menjadi budaya, ya seperti kita lah. Kita itu kan kebiasaannya makan ya, makan apa sing enak ya. Itu kalau tidak makan ingkung itu misalnya atau mie ayam atau apa itu kan sudah menjadi kebiasaan. Kita pasti akan bisa makan itu. Wah, gitu kok ora sempurna ya kalau tidak esok-esok kopi. Nah misalnya seperti itu loh. Habit ya. Habit itu kebiasaan. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi para pemirsa, para pendengar AMTV dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk ikhtiar, untuk meluangkan waktu sejenak. Meskipun itu berat, tapi ini sebuah momentum yang sangat penting yang harus kita luangkan dan kita paksakan
mudah-mudahan tanpa ada pemaksaan diri, ya pasti akan terlewatkan hal-hal yang kita harapkan. Tapi kita momentum Ramadan harus kita mengambil bagian, yaitu amaliyah yang luar biasa tadi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar IMTV dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk bisa merenungkan di dalam kesempatan pada sore hari ini. Itu kira-kira. Ya, kalau di bulan Ramadan aja, kalau ya ini ada apa ya, semacam sanepo sebenarnya ya, peribahasa yang tidur aja ibadah, apalagi yang benar-benar ibadah gitu Pak. Nah, itu yang luar biasa yang harus kita lakukan. Jadi ibadahnya orang berpuasa itu kan memiliki nilai ibadah itu kan manakala dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang buruk tidak gitu. baik. Ya. Itu lebih baik tidur kalau melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Ya, tapi tidur melulu ya, itu juga nggak baik. Jadi harus memang harus diisi. Nah, baik. itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Kiai Dr. Kiai Haji Multazam dari MUI Jawa Tengah. Baik pemirsa, tadi ada teman-teman bilang ubur-ubur ikan lele. Ayo kita tingkatkan amaliyah Ramadan, Le. Ya, ya gitu bagus. Ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda kurang lebih setengah jam. Ya. Dan kita akan berjumpa lagi di esok hari di jam yang sama, yakni di jam setengah 6 sore hingga jam 6 sore menjelang adzan maghrib. Kemudian juga di pagi hari jam 5 pagi hingga jam setengah 6 pagi hari. Saya Agung Cahyono beserta Bapak Kiai Dr. Multazam pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai.